Di awal tahun 2026 ini, aku terima informasi bahwa harga VGA bakal juga ikut naik kayak harga RAM. Nah, terus misalkan kita mau ngerakit beberapa komputer gitu, emangnya harus beli RAM banyak kan? Harus beli VGA juga banyak kan gitu. Udah harganya naik lagi. Ya kan? Ya budgetnya bakal bengkak kan? Terus aku pikiran sebenarnya, kalau misalkan prosesor itu kan bisa di split gitu kan, bisa jadi virtual prosesor atau virtual CPU. Kira-kira kalau misalkan VGA bisa nggak sih di split? Nah, sebenarnya ada beberapa video yang aku temuin di internet kalau misalkan kita bisa nge-split GPU. Tapi aku sendiri belum pernah nyoba. Jadi, ayo kita coba bareng-bareng. Tapi sebelum itu, kita harus masang VGA-nya terlebih dahulu di komputer serverku. Jadi, ayo langsung kita pasang. Oke guys, jadi ini komputer serverku. Langsung aja kita pasang GPU-nya dulu. Tapi kita harus ngelepas GPU lama, kita pindahin, terus kita pasang GPU yang baru ini. Syarat buat temanku yang namanya Excel Santoso buat ngepinjemin GPU ini. Kalian bisa cek IG-nya di deskripsi di bawah. Kalau misalkan kalian mau merakit PC, kalian bisa DM dia buat konsultasi rakitan PC kalian. Jadi ini VGA udah pasang kan. Terus kita udah pindah juga, kita nyalain lah. Setelah kita pasang VGA-nya, kita pindah VGA, pasang VGA, kita langsung aja konfigurasi Proxmox-nya, kita jalanin base script-nya, kita coba bareng-bareng. Jadi guys, setelah kita nge-setup GPU-nya, sekarang waktunya kita nge-setup software-nya. Dimana kita harus nge-setup Proxmox supaya bisa nerima vGPU dari graphic card atau VGA consumer. Langsung aja kita pergi ke GitHub. Di sini ada GitHub-nya Anomixer, terus repositorinya namanya Proxmox vGPU installer. Nah, di sini kita harus nge-clone repositorinya dulu. Di sini kita copy komennya, kita balik ke terminal, kita connect ke Proxmox. Nah, terus kita clone nih. Setelah itu, kita bisa change dir ke Proxmox vGPU installer. Setelah itu kita bisa lihat dulu nih ada apa aja. Nah, kita harus nge-run sh yang namanya Proxmox installer. Jadi /proxmox installer.sh. Di sini kita dikasih pilihan untuk nge-install vGPU. Jadi new vGPU installation, kita pilih yang nomor 1, kita jalanin. Nah, di sini kita diminta untuk nge-update distribution. Kita ya. Setelah itu kita setup vGPU helpernya, yes. Nah, terus ini dia lagi bakal nge-downloading. Dia juga ngedetect VGA kita dan kawan-kawannya. Kalau misalkan kalian punya 2 VGA, 3 VGA, itu bakal kedetek juga multi GPU. Jadi scriptnya ini jalannya gampang banget. Kita tinggal pencet angkanya, pilih angkanya, terus yes, no, yes, no, yes, no. Terus nanti keinstall sendiri nih. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri bahwa sekarang kita lagi nge-install group, terus updating init RAM FS. Terus dia ngejalanin GPU pass-through juga di Proxmox secara langsung gitu. Jadi ini scriptnya tuh enak banget. Nggak bergantung kita harus nyoba ngetik satu-satu, nge-copy paste scriptnya satu-satu. Jadi installer all in one gitu guys. Oke, sekarang instalasinya udah selesai nih untuk vGPU-nya. Sekarang kita diminta untuk reboot. Ya, kita reboot. Oke guys, sekarang Proxmox-nya udah ke-reboot. Nah, di sini aku mau jelasin kalau aku udah nyiapin 2 Windows. Jadi biar gak kelamaan, udah aku basic setup, terus udah aku siapin driver Nvidia-nya yang bakal kita pakai untuk vGPU-nya. Tapi tenang aja, aku bakal tunjukin gimana cara tentuin split-splitannya lah nanti. Oke, sekarang kita lanjut balik lagi ke terminal. Kita SSH lagi. Setelah berhasil login ke Proxmox pakai SSH lagi, kita pergi ke direktori Proxmox vGPU installer. Setelah itu kita jalanin lagi script Proxmox installer. .sh.
Nah, setelah itu kita kasih petunjuk untuk memilih driver. Nah, pertama-tama kita harus download driver yang sesuai dengan versi GPU kita. Kalau di sini aku pakai GTX 1070, jadi kita pilih yang sesuai untuk Pascal. Ini nomor 16. Nah, nanti dari script ini dia akan langsung ngedownload driver yang cocok untuk vGPU kita. Nah, terus habis itu nanti driver ini atau firmware ini nanti dia bakal patching guys, supaya ke-unlock fitur vGPU-nya. Nah, ini patching driver, terus ini installing patch driver. Langsung diinstal guys ke Proxmox kita gitu. Data fail, goblok. Oke guys, udah ketemu nih masalahnya nih. Ternyata masalahnya adalah aku ada sebenarnya ini kernel build-nya GCC versi ini kan harusnya kan, tapi tempatku ini pakai versi 13. Nah, karena itu kita harus run script ini untuk jalanin GCC-nya di versi 14. Habis itu kita bisa balik lagi jalanin SSH-nya, terus kita install yang pilihan nomor 16. Terus kita tunggu lagi nih. Nah, berhasil kan? Ini sekarang scriptnya lagi ngejalanin. Terus kita dikasih pilihan untuk ngedownload Linux guest drivers atau enggak. Ya, kita download aja. Jadi ini Linux guest driver, kalau misalkan kalian pakai Linux di virtual machine kalian bisa install drivernya nih buat dipakai untuk jadi driver GPU yang nanti kita attach atau kita cantolin nih ke virtual machine kita. Selain driver Linux, kita juga dikasih pilihan untuk ngedownload Windows guest driver. Nah, nanti kalau misalkan aku kasih contoh di Windows, karena kita udah setup Windows, nah ini aku perlu drivernya nih, kita harus download nih. Tapi karena tadi aku udah siapin di Windowsnya, jadi nggak perlu ya pindah-pindahan lah. Jadi kita pencet yes saja, nggak apa-apa kalau buat kalian gitu kan. Kalau misalkan kalian butuh. Jadi kita tunggu buat downloadnya lagi. Nah, setelah itu kita dikasih pilihan nih, apakah mau licensing vGPU-nya. Nah, ini kalau kita pencet yes, nanti dia akan nge-install yang namanya Fast API DLS Docker Container gitu guys. Fungsinya apa sih Fast API DLS ini? Fungsinya untuk nge-generate license. Jadi yaitu ngebajak license NVIDIA vGPU itu. Karena emang aslinya itu berbayar untuk vGPU itu, untuk nge-split GPU itu berbayar. Hanya kita harus ngebajak gitu. Nah, ini udah selesai kan nge-install. Akhirnya kita bisa nge-run command NVIDIA SMI untuk ngelihat bahwa oh iya, GTX 1070 atau VGA kalian itu udah ke-install drivernya dengan benar gitu. Terus kita tambahin vGPU, kita bisa lihat nah vGPU-nya udah muncul nih. Itu. Selain itu, kalau misalkan kita pergi ke dokumentasinya di GitHub, kita bisa juga ngelihat tipe-tipe vGPU nih, profilnya. Jadi vGPU ini ada profilnya. Kalian bisa lihat namanya, grafiknya itu di spoofing gitu. Jadi apa? Habis itu frame buffer ini RAM-nya berapa, max resolusinya berapa, max instannya berapa gitu. Ini kalian bisa lihat. Nah, ini nanti ke generate tergantung masing-masing dari GPU kalian atau VGA kalian. Oke, sekarang kan udah selesai nih. Kita akan lanjut setting Proxmox-nya. Jadi kita buka Proxmox kita. Di sini kan aku udah siapin nih Windows-nya. Jadi kita pergi ke hardware, kita add. Kita pergi ke PCIe device. Terus kita pencet raw device, kita cari nih device VGA kita. Nah, nanti kalian bakal bisa lihat MDEV type. Nah, mana MDEV type ini adalah ya profil yang bisa kita pilih untuk vGPU yang kita split. Misalkan profilnya 2 GB RAM, 2 GB RAM, 2 GB RAM, 2 GB RAM dan kawan-kawan kayak gitulah. Nah, di sini aku akan pilih yang 1 GB RAM aja deh, yang NVIDIA 46. Terus kita add ini. Nah, caranya kan gampang banget nih. Terus yang di Windows kedua kita juga add juga nih. Add raw device. Terus ini
kita pilih VGA-nya, nah terus kita pilih profilnya, kita bisa samain juga tuh. Kita add juga nih. Nah, kita jalanin ya Windows-nya. Dua-duanya kita jalanin. Nah, ternyata ada error nih guys. Jadi nggak bisa ternyata. Anehnya tuh nggak bisa di versi 16.9 ini gitu. Udah tahu karena udah nyoba kan. Oke guys, entah kenapa di driver 16.9 itu emang aneh gitu. Cuma bisa jalan satu virtual machine aja untuk virtual GPU yang kita cantolin. Nah, tapi setelah kita upgrade gitu, nanti ke 17.5 bakalan bisa. Nah, caranya gimana? Kita balik lagi ke SSH-nya, kita balik lagi ke directory proxmox di GPU installer, terus kita jalanin lagi scriptnya. Proxmox installer.sh. Tapi di sini kita harus nambahin argumen step 2 buat balik ke step yang tadi. Nah, terus kita pilih driver versi 17.5, yaitu disk plus. Oke, sekarang udah jalan. Terus, kalau misalkan kita lihat ke Proxmox-nya lagi, ini kan udah update nih, harusnya kan. Kita coba add, problemnya di mana sih gitu. Kalau misalkan pakai driver yang lebih baru, atau GPU yang lama. Nah, kalau tadi MDEV type-nya ini langsung keluar, kalau sekarang ini nggak keluar. Terus, gimana caranya? Pertama-tama kita harus nge-extract firmware-nya dulu, atau driver-nya dulu, yang lama. Nah, untuk driver yang lama ini di versi 535.230 ini kan, yang custom ini aja, yang custom. Nah, yang custom copy dulu, terus kita // jalanin ini, tapi pakai argumen X buat nge-extract. Nah, kalau udah ke-extract, nanti bakal muncul folder baru, sesuai dengan namanya, kita change dir ke sini. Nah, terus kalau misalkan kita lihat di sini ada yang namanya tadi vGPU config XML. Ini kita copy vGPU config XML, terus kita harus arahin paste-nya ke ini, user share NVIDIA GPU vGPU XML. Nah, kita jalanin kopiannya. Setelah itu kita harus reboot. Reboot. Oke guys, kalau misalkan kalian stepnya udah bener, nanti kalau misalkan kalian lihat di PCIe device setelah kalian restart dan ngelakuin copy file vGPU config-nya itu udah bener, nanti MDEV type-nya ini bakal keluar lagi. Gitu. Nah, di sini kita coba ya, kita coba dengan NVIDIA yang ini. Satu, terus ini 2. Yang kedua sama GTX 1070, terus MDEV type-nya kita cari yang frame buffer-nya nggak terlalu. Setelah itu kita coba jalanin dua-duanya, apakah bisa? Oke guys, ini statusnya oke, harusnya sih jalan dua-duanya ya, kayak tadi. Nah, karena yang vGPU 1 ini udah aku setup dengan displaynya non, udah jadi non, awalnya kan default tuh. Terus kita install driver dan kawan-kawan biar mempersingkat waktu. Nah, ini jadinya udah ada. Udah aku install parsec juga, jadi kita bisa lihat nih lewat parsec. Kita bisa connect. Nah, ini udah ada Windows nih. Terus yang satunya gimana? Yang satunya kita harus setup manual lewat konsol dulu. Update Windows nggak jelas. Oke, nah ini yang di komputer satu nih. Apakah benar-benar jalan? Kita bisa ke Task Manager, terus ke bagian performance, terus kita lihat nih GPU. Wah, ini jalan nih. Oh, ada dedicated GPU memory, ada video encode juga. Jalan nih guys, pakai parsec dia. Kita pakai parsec ini encoding guys. Mantap kan guys? Mantap. Jalan. Terus step selanjutnya apa kalau mau ngelakuin sendiri? Oke, kita langsung aja pergi ke konsolnya yang vGPU 2. Karena yang vGPU 2 ini belum aku setup. Cuma setup kecil lah, kayak install parsec, terus nyiapin file drivernya gitu. Nah, untuk drivernya ini kalau bisa disamain
setara sama versi driver untuk vGPU hostnya atau yang di Proxmox-nya itu. Kurang lebihnya kan sama tuh. Nah, terus gimana bisa dapetin drivernya? Drivernya itu sebenarnya udah kalian download tadi waktu kalian ngejalanin proxmox install.sh. Nah, di sana kalian bakal dapet driver itu untuk guest driver yang Windows sama Linux. Kalau misalkan kalian set yes untuk ngedownload dua-duanya. Nah, di sini aku udah ada drivernya. Kita install bareng-bareng. Nah, sambil nunggu ekstrak, kalau misalkan kalian lihat di sini device manager, kalau setup kalian bener ya, kalau setup kalian bener itu di device manager juga sebenarnya udah keluar gitu. Nah, di sini ada adapter baru nih. Ada 3 adapter kan. Yang satunya ini yang defaultnya Proxmox. Terus habis itu ya driver-driver itu gitu. Yang apa vGPU. Nah, ini kedetek, cek, kita install drivernya. Nah, akhirnya selesai juga ke install drivernya. Oke, di sini kalau driver udah keinstall, biasanya di show more, terus NVIDIA control panel, kita bisa ngelihat settingan-settingan NVIDIA-nya. Nah, di sini kalau misalkan ini kan kita spoofing untuk jadi GPU atau VGA Enterprise yang berbayar mahal itu. Di sini ada licensing, guys. Nah, sekarang kosong. Terus gimana caranya untuk nge-crack license-nya biar jalan full nih? Caranya kita harus pergi ke GitLab-nya, tempatnya Fast API DLS tadi. Nah, dari sini kita bisa pergi ke bagian bawah yang bagian setup untuk yang klien. Nah, di Windows ini kita harus copy ini. Kita pergi ke sini, jalanin PowerShell. PowerShell ini harus dijalanin kan as administrator. Nah, setelah itu kita harus ngejalanin command line tadi yang kita paste. Kita paste ke sini. Nah, di sini kalian harus ganti DLS hostname or IP-nya dengan ini IP Fast API DLS yang kita deploy lewat Proxmox installer.sh-nya. Kalau di sini Proxmoxku adalah 10.10.12. Terus portnya tadi berapa defaultnya? Kita lihat port default. Nah, port defaultnya adalah 8443. Ini kita juga ini masukin titik 2 terus 8443. Kita jalanin nih. Nah, setelah selesai kita harus ngejalanin satu lagi script untuk ngerestart NVIDIA service-nya. Nah, setelah restart kita bisa ngecek license-nya apakah sudah ke acquire apa belum. Wow. Nah, ini udah ke acquire. Expiry date bulan 4 tanggal 10. Mantap. Terus kalau misalkan kita lihat sekarang di NVIDIA control panelnya, nanti license-nya pun juga akan muncul di situ server-servernya. Nah, primary servernya ke ini, your system license NVIDIA bla 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 bla, exist expire-nya tanggal segini gitulah. Oke, terus langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita harus matiin ini, terus displaynya ini kita edit, terus kita kasih ke none. Dan ya, itu guys, jadi udah bisa vGPU split. Kita berhasil nge-unlock VGA consumer, bukan enterprise. Terus kita bisa pecah-pecah satu VGA jadi beberapa VGA secara virtual. Jadi guys, segitu aja video kali ini. Kita udah berhasil untuk nge-split GPU, satu GPU ini jadi beberapa GPU. Pakai PopOS, pakai Proxmox, pakai script yang cuma tinggal jalanin aja, tinggal pencet yes, no, tinggal pilih angka. Udah jadi deh. Jadi see you in the next video. Jangan lupa like, comment, sama subscribe.